رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن minal khasirin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih mampu menghirup kenikmatan iman, kenikmatan Islam seperti saat-saat sekarang ini di bulan suci Ramadan. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah merobek-robek lambang kekafiran dan membentangkan lambang keislaman yang seperti saat-saat ini kita saksikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk membawakan kultum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arsyad selaku Ketua Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Senjai. Dengan ini mengangkat sebuah tema, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di dunia maupun di akhirat. Sebelum kita masuk kepada pembahasan terkait tema, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing. Yang pertama, kita hidup di dunia ini, apa kita punya landasan? Kemudian yang kedua, kita hidup di dunia ini, apa kita punya tujuan hidup? Kemudian contoh-contoh seperti apa yang harus kita miliki? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai landasannya pada kultum hari ini Al-Quran dan Al-Hadith. Dalam hadis dikatakan, khairukum ma ta'allama Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Landasan kedua, Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita di dunia untuk membedakan yang hak dan yang batil, untuk membedakan yang harus kita lakukan dan yang tidak perlu kita perbuat. Kita ini selaku orang yang bertakwa tentu harus memahami apa menjadi tujuan hidup kita. Jadi Al-Quran juga menjelaskan bahwasanya tujuan hidup kita sebagai manusia adalah Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah.
Masyarul muslimin rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kita telah mengetahui bahwasanya tujuan hidup kita adalah beribadah, tunduk patuh padanya, sebagaimana dijelaskan oleh ayat tadi. Jadi di sisi lain kita sebagai umat Islam, umat baginda Rasulullah Muhammad SAW harus memahami diri kita ini bahwasanya kita punya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita pedoman hidup untuk selalu senantiasa dibaca, dipahami, dimengerti, kemudian kita implementasikan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan kultum singkat saya pada hari ini, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan untuk kita manusia melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW agar kita mampu membedakan yang hak dan yang batil, agar kita mampu mengetahui bagaimana kehidupan sebelum dan sesudah di dunia ini dan di akhirat kelak. Sebelum saya tutup kultum ini, marilah kita membaca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, kaum muslimin dan muslimah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم كريم